warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Juniarsi. Saya mengajar biologi di SMA Negeri 1 Ligung, Kabupaten Majalengka, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi pendidikan biologi di LPTK Universitas Siliwangi dengan nomor peserta 2015021222689. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran biologi di kelas 10.1 dengan materi perubahan lingkungan. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Sudah siap belajar biologi hari ini? Siap. Ya, bagus ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Yesa. Kenapa? Yesa sakit. Terus? Ayu kenapa? Sakit. Udah. 2 orang berarti yang tidak masuk hari ini ya. Ayu sama Yesa sakit. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan lingkungan. Nah, sebelum kita belajar tentang perubahan lingkungan, kita tonton video terlebih dahulu ya. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup.
Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia, seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Sudah jelas tadi videonya? Video tadi menceritakan tentang apa? Tentang perubahan lingkungan, yaitu perubahannya menjadi lebih baik apa lebih buruk? Lebih buruk ya. Jadi video tadi yaitu menceritakan tentang permasalahan lingkungan. Jadi perubahan lingkungan yang berubah menjadi lebih lebih negatif ya. Nah, sekarang Ibu tanya, kalian lebih senang, lebih memilih tinggal di lingkungan yang bersih atau yang kotor? Bersih. Kenapa memilih di lingkungan yang lebih bersih? Supaya lebih sehat, lebih nyaman. Terus apa lagi? Supaya ya betul terhindar dari berbagai penyakit. Nah, video tadi itu kan menggambarkan tentang permasalahan lingkungan ya. Nah, terus kalian sudah memilih tinggal di lingkungan yang lebih bersih. Tadi alasannya kata Cahya, terhindar dari berbagai penyakit. Kata Oki, supaya sehat. Kata Desi, lebih nyaman. Nah, kalau kita tinggal di lingkungan kotor akan bagaimana? Akan mudah terkena penyakit. Ya, mudah terserang oleh penyakit. Kalau lingkungannya kotor berarti kan akan ada virus, bakteri, kuman ya yang menyebabkan penyakit. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perubahan lingkungan. Kenapa sih kita harus membahas tentang perubahan? Apa manfaatnya kita belajar tentang perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan itu kenapa penting dipelajari? Karena di dalam lingkungan itu terjadi hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya berubah akan berpengaruh terhadap makhluk hidup. Ekosistem akan berubah. Nah, kalau berubahnya menjadi negatif, berarti kan akan menimbulkan dampak negatif. Ya, jadi kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan supaya tidak terjadi perubahan ke arah yang negatif. Bisa menimbulkan dampak yang negatif atau bisa menimbulkan dampak yang merugikan. Nah, itu. Ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu setelah mengamati gambar, peserta didik dapat menjelaskan faktor penyebab perubahan lingkungan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi secara kelompok, peserta didik dapat menganalisis dampak perubahan lingkungan dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Bisa dipahami? Ya. Bisa terlihat nggak gambar di depan ini? Jelas tidak gambarnya? Jelas ya. Gambar yang pertama itu gambar apa? Foto apa? Foto sawah. Sawah yang terdapat di daerah mana ini? Ada yang kenal nggak sawahnya? Sawah yang ada di Bagong. Nah, kalau foto yang kedua, ini foto apa? Pabrik. Pabrik apa ini? Ya, pabrik Sutton. Ini bangunan pabrik Sutton. Pernah melewat pabrik Sutton? Nah ya, di sini ada 2 gambar atau 2 foto sebelum dan sesudah. Sebelumnya yaitu gambar persawahan, sesudahnya yaitu bangunan pabrik.
Nah, Ibu tanya nih, sebelum adanya pabrik, berarti kan sebelum ada bangunan pabrik, berarti awalnya berupa apa? Sawah, berupa lahan pertanian. Sekarang berubah menjadi bangunan pabrik. Ya, pabrik Sutton. Nah, ini salah satu contoh pabrik yang ada di lingkungan Ligung. Nah, lingkungan Ligung ini awalnya itu kan persawahan ya. Sekolah kita aja, depan kita awalnya sawah bukan? Sawah, belakang kita sawah, kiri kanan kita sawah. Sekarang sudah berubah tidak? Berubah ya. Di depan kita sekarang ada apa? Ada pabrik ya. Terus kalau kita tengok ke sebelah kiri kita, ada bangunan pabrik tidak? Ada. Pabrik apa? Sutton. Selain Sutton apa yang kelihatan? Yang di Bagong? Sinwell ya. Sinwell. Nah ini terjadi perubahan tidak? Terjadi kan? Terjadi perubahan lingkungan yang awalnya lahan pertanian berubah menjadi lahan industri. Nah, sekarang Ibu tanya, perubahan ini disebabkan oleh apa? Disebabkan faktor apa? Faktor manusia, betul, cahaya. Kenapa disebabkan oleh faktor manusia? Karena pabrik ini dibangun oleh manusia. Ya, berarti kan sengaja dibikin. Ya, sengaja yang tadinya sawah sengaja dibikin pabrik. Ya, jadi disebabkan oleh faktor manusia. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, perubahan lingkungan ini menimbulkan dampak tidak? Ya, menimbulkan dampak terhadap lingkungan atau masyarakat di daerah Ligung. Ya, sekarang Ibu tanya lagi, selain di desa Ligung, pabrik ini terdapat di daerah mana lagi? Laji Kobong, di sini ada orang Laji Kobong? Oke, terus siapa lagi? Oh, Sahrul. Terus siapa ini? Denny. Di Laji Kobong ada pabrik apa aja? Ada BBS. Selain BBS? Sinwell. Terus? Kalva, banyak ya. Nah, terus selain di Laji Kobong, di daerah mana lagi? Di daerah Ligung. Di daerah Wanasalam ada ya? Ada Wanasalam, terus Bongas. Ya, sekarang jadi daerah Ligung ini sudah berubah menjadi kawasan industri, terdapat banyak pabrik. Nah, sekarang Ibu tanya, salah satu contoh yang kalian rasakan dampak perubahan dari lahan pertanian berubah menjadi lahan industri, apa yang kalian rasakan? Macet. Macetnya saat bagaimana? Mau berangkat sekolah, macet ya, karena berbarengan dengan orang yang berangkat kerja ke pabrik ya. Jadi itu ya. Jadi perubahan lingkungan ini disebabkan oleh faktor manusia dan menimbulkan dampak perubahan terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan di daerah Ligung. Nah, sekarang tugas kalian yaitu menganalisis perubahan lingkungan yang ada di sekitar Ligung. Nanti kalian kerjanya secara berkelompok yaitu mengerjakan LKPD. Bisa dikerjakan? Nah, sekarang silakan duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Sok bangkunya dibikin kelompok. Ya sudah? Sudah sampai nomor berapa? Nomor 1. Oh. Yang ini. Sok apa jawabannya? Ingin bekerja. Terhadap sosial. Berarti kalau sosial itu terhadap apa? Masyarakat. Ya, terhadap masyarakatnya. Bagaimana? No. Banyaknya pendatang baru. Pendatang baru yang untuk apa? Untuk bekerja. Nah, sok tulis. Untuk kerja ini. Bekerja. Kalau ini udah sampai mana? Coba lihat jawabannya. Nomor 1, apa di sini? Berdasarkan aspek sosial, kesejahteraan masyarakat. Karena apa di sini? Lapangan kerjaannya mengurangi pengangguran. Oh ya, karena ada pabrik jadi bisa kerja ya. Kerjanya nggak usah jauh-jauh ya, jadi mengurangi penganggurannya. So, lanjut ya.
dijelaskan yang banyak ya, dampaknya jangan satu aja. Tuh. Semaksimal mungkin, sebanyak mungkin. Ya, ini sudah. Nomor satunya apa? Lihat. Yang pertama yaitu terhadap sosial. Berarti kalau terhadap sosial itu terhadap apa? Masyarakat ya. Nah, masyarakatnya bagaimana di sini? Banyaknya pendatang baru di Desa Ligung untuk bekerja di pabrik. Nah, terus apa lagi? Ya, ditulis lagi ya, dijelaskan lagi. Nah, kalau yang ekonomi berarti terhadap apa? Ekonominya, keuangannya. Ya, jadi masyarakatnya jadi bagaimana setelah ada pabrik? Jadi kayaknya karena Enggak. tuh, ditulis ya. Dijelaskan ya. Koras ini Fajar udah sampai nomor berapa? Nomor 1. Apa jawabannya? Kalau aspek sosial berarti terhadap apa? Masyarakat. Di sana. Oh, berkurangnya pengangguran. Beralihnya mata pencaharian dari petani menjadi ya, jadi usaha di pabrik, kerja di pabrik gitu ya. Ya, tinggal ditambahin lagi ya. Yang ekonominya jangan lupa. Ini nomor satunya mana, lihat? Nomor 34 belum, Bu. Sebentar dulu. Mana? Meningkatnya mobilitas pekerja. Jadi banyak orang ya yang datang ke daerah Ligung untuk bekerja di pabrik ya. Tuh, nanti dijelaskan lagi ya. Di apa? Lebih banyak lagi dijelaskannya ya. Nah, ini udah sampai mana ini? Nah, lihat nomor 1, nomor 2-nya lihat. Oh, banyak sawah berubah menjadi lahan pertanian. Ekonominya meningkatnya, banyak kos-kosan jadi pabrik ya. Cok dilengkapi lagi ya. Ya, jadi sebelum presentasi kita ice breaking dulu ya. Mungkin tadi kan kalian sudah apa ya, pusing berpikir untuk mengerjakan LKPD. Kita hiburan sebentar, sejenak ya sebelum presentasi. Coba berdiri dulu, berdiri semuanya, berdiri. Nah, sudah berdiri semua. Nah, jadi siap dimulai? Siap. Kita ice breaking. Kata kuncinya ikuti perintah Salmon. Ya, diulangi. Kata kuncinya ikuti perintah Salmon. Salmon berkata, tangan ke atas. Tangan ke atas, bagaimana ke atas semua? Salmon berkata, tangan ke samping. Sudah? Tangan ke bawah. Ya, tangan ke bawah apa tidak? Tangan ke bawah. Tadi ada perintah Salmon tidak? Tangan ke bawah. Ya. Kan kata kuncinya ikuti perintah Salmon. Oke, ulangi lagi. Tangan ke atas. Ayo. Oke. Ulangi ya, tangan ke samping. Rere, belum konsentrasi Rere? Ya. Salmon berkata duduk. Salmon berkata berdiri. Ya, sudah mulai konsentrasi ya. Nah. Tangan ke depan. Ya, masih ada yang salah? Ya, sudah bagus. Salmon berkata duduk. Nah, sudah bisa konsentrasi? Sudah. Nah, tadi ada yang salah tidak? Ada. Kalau salah itu berarti tandanya belum konsentrasi. Ya, oke. Sekarang kita presentasi kelompok Oki. Yang lainnya perhatikan dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil KPD mengenai perubahan lingkungan. Berdasarkan gambar di atas, bagaimana dampak perubahan lingkungan berdasarkan pada aspek sosial? Jawabannya, tadinya banyak sawah menjadi banyak pabrik dan orang yang sudah tua banyak yang nganggur karena sawah-sawah sudah menjadi lahan pabrik. Tetapi sebaliknya, yang masih muda tidak banyak pengangguran karena banyak lapangan kerja. Berdasarkan gambar di atas, bagaimana dampak perubahan lingkungan berdasarkan pada aspek ekonomi? Jawabannya, aspek ekonomi semakin meningkat karena banyak kos-kosan untuk orang luar yang bekerja di pabrik ligung dan banyak pedagang di sekitar pabrik. Berdasarkan gambar di atas, bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap kondisi lingkungan hidup? Banyak pencemaran lingkungan karena adanya industri. Apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan polusi udara, polusi air, dan mengakibatkan terjadinya kepunahan hewan. Bagaimana solusi untuk mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan terhadap lingkungan hidup? Yaitu limbah pabrik dikelola dengan baik dan benar agar tidak merugikan manusia dan kepunahan hewan. Limbah pabrik yang bermanfaat seperti potongan kain dan akan dijadikan lap lanjut atau tidak mencemari lingkungan. Sebelum menutup, apakah ada yang dipertanyakan? Ali, ya. Apakah orang yang sudah tua bisa bekerja di pabrik? Ustaz Irena ya? Bagaimana perubahan lingkungan dapat memengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat? Ulang. Bagaimana perubahan lingkungan dapat memengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat? Bagaimana perubahan lingkungan dapat Perubahan lingkungan itu dapat berpengaruh terhadap sosial. 3 lagi ya, nanti ya 3 dulu nanti. Bagaimana solusi bagi orang tua yang kehilangan pekerjaan sebagai petani karena terdirinya pabrik? Pertanyaan dari Aldi terlebih dahulu. Tidak bisa karena setiap pabrik ada batas maksimal umur. Kan yang muda hanya yang muda aja. Yang tua tidak bisa karena batas umurnya kurang. Lebih. Industri kesejahteraan orang tua itu kan berarti kan tenaganya sudah tidak remaja Tidak sekuat remaja gitu. Ya, tidak sekuat orang muda. Terus pertanyaan kedua, perubahan lingkungan terhadap sosial. Kesejahteraan. Perubahan lingkungan sosial, kesejahteraan. Iya, masyarakatnya. mana dari sosialnya? Tadi yang sosial. Yang sosial. Iya, sosial ini. Solusi ya. Iya, Mana? ya. Bisa. Mulai. Diam jauh. Kang, tadinya banyak sawah menjadi banyak pabrik dan orang tua banyak yang menganggur karena sawah-sawah sudah menjadi lahan pabrik. Kan iya aspek ekonomi. Ya, jadi tadi kata Oki, dampak sosialnya sawahnya itu berubah menjadi pabrik. Jadi orang tua yang usahanya petani jadi nganggur. Iya, banyak menganggur, iya Bu. Benar, kami. Terus tadi pertanyaan terakhir. Kebun bisa betul. Natasha, Oki apa jawabnya?
Nanti saya apa sih pertanyaan? Solusi bagi orang tua yang kehilangan pekerjaan sebagai petani. Bisa bekerja di kebun atau Bisa bekerja di kebun atau buruh di lahan persawahan orang lain. Ya gitu. Bisa menjadi buruh tuh. Buruh di lahan. Jadi buruh terhadap sawah yang tidak digusur. Iya, benar. Kerja. Jadi pekerja. Ya. Jadi yang tadinya petani pemilik sawah sekarang berubah menjadi buruh petani. Iya, benar. Kerja pada sawah orang lain yang sawahnya belum tergusur. Sudah? Ya, cukup? Ya. Ya. Sekian pembahasan mengenai perubahan lingkungan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil dari LKPD-nya masing-masing ya. Jadi tadi kan ada yang bertanya bagaimana bagaimana dampak positif dan negatif terhadap ekonomi ya. Ekonomi. Jadi kan tersedianya lapangan pekerjaan. Jadi orang-orang Ligung yang tadinya nganggur atau yang biasanya kerja keluar kota sekarang tidak usah jauh, bisa bekerja di daerah Ligung ya, di daerahnya sendiri. Itu dampak positifnya ya, menambahkan lapangan pekerjaan. Negatifnya yaitu bagi para petani yang sawahnya tergusur menjadi pabrik akhirnya nganggur kan ya, tidak bisa tidak bisa menanam padi itu. Nah, selain itu apalagi bisa menimbulkan adanya pabrik. Dari segi sosialnya adanya pendatang baru, jadi penambahnya jumlah penduduk, meningkatnya jumlah penduduk ya. Terus dengan membawa budaya dari daerah masing-masing ya. Jadi budaya luar masuk ke daerah Ligung ya, padatan penduduk, budaya luar masuk. Terus tadi katanya bisa menimbulkan kemacetan ya, yaitu karena kan berangkat sekolah sekarang berbarengan dengan berangkat pabrik. Nah, terus limbah pabrik ada manfaatnya tidak? Ada contohnya kan yang pabrik garmen itu yang di mana? Di Laji Kobong BBS ya. Nah, itu kan limbahnya kain percanya kan bisa digunakan untuk misalnya buat boneka, ya kain rajut, isi boneka, ya. Belum ujian, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan yang maju ke depan? Oke, mau maju ke depan? Oke. Nah, di sini Oki akan mencoba menyimpulkan hasil belajar kalian. Jadi menurut saya pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah dampak mengenai perubahan lingkungan. Adanya pabrik industri yang tadinya lahan pertanian berubah menjadi bangunan pabrik yang menyebabkan perubahan lingkungan baik dalam aspek sosial, aspek ekonomi maupun aspek lingkungan. Terima kasih. Udah, Bu. Ya, jadi tadi kata Oki, kesimpulannya adanya perubahan lingkungan itu menimbulkan dampak dari segi sosial, ekonomi, dan terhadap lingkungan di sekitar daerah Ligung. Nah, selain menyebabkan dampak perubahan lingkungan itu bisa positif dan bisa negatif. Nah, perubahan lingkungan juga ini disebabkan oleh faktor apa saja? Tadi manusia dan faktor bencana alam. Manusia, contohnya apa tadi? Faktor manusia yaitu adanya penebangan hutan. Terus apa lagi yang disebabkan oleh manusia perubahan lingkungan itu? Ya, buang sampah sembarangan. Terus misalnya pembangunan perumahan, pembangunan kawasan industri, ya, penambangan liar. Nah, kalau bencana alam apa bencana alam? Banjir, terus longsor. Nah, itu kan bisa menyebabkan perubahan lingkungan akibat dari bencana alam. Ya, jadi itu. Selanjutnya, kita akan melakukan post test. Siapkan HP-nya ya. Kalian mengerjakan soalnya dari HP.
Ibu share ke grup ya. Nah, linknya udah Ibu share di grup. Kalian buka linknya, jangan lupa kelasnya di checklist. Stop. Sudah? Sudah semua? Sudah? Nah, kalau sudah, handphonenya simpan. Sudah dikirim? Sudah. Handphonenya disimpan ya. Untuk materi minggu depan, kita akan mempelajari atau akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Apa saja itu pencemaran lingkungan? Ya. Selanjutnya, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita melakukan refleksi dulu. Kalian kerjakan lembar refleksi dengan pilihan jawaban iya atau tidak. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya ya. Kurang. Ibu enggak sini cuma satu. Bentar. Sok, kerjakan. Sudah? Yang perempuan? Udah ya, tolong perhatikan Ibu. Nah, proses pembelajaran hari ini telah selesai, mulai dari kalian menonton video, berdiskusi, presentasi, mengerjakan soal, dan yang terakhir yaitu kalian melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran hari ini. Nah, cukup sekian proses pembelajaran hari ini. Mari kita bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.